Jadi ini puisi yang saya tulis sendiri. Di sini ada cerita dan juga puisi. Ini tentang seseorang yang hilang, entah siapa, saya aja belum tahu namanya. Intinya seseorang yang terindah di mata. Sebaik-baiknya untuk mencintaimu sekarang atau mungkin seterusnya. Aku hanyalah seorang yang kaku, bersembunyi di balik ragu dan risih, berdiam diri, mengurung kata untuk diucap sebagai kalimat utuh, atau pelengkap ingin dari semua rencana atau niat yang semenjak lama belum juga sampai. Ku ceritakan malam ini tentangmu ke semua orang, kepada gelap dan sunyi yang aku anggap adalah sahabat dekatku atau senang mengabaikanku. Akan kuceritakan semua tentangmu dan senja di kala itu, di mana seseorang terlanjur menyimakmu diam-diam. Aku ingat sore itu kau berdiri bersama 1, 2, atau 3 orang temanmu mungkin. Aku ingin mendekatimu, sayangnya aku terlalu ragu, bercampur malu. Hingga sesaat kemudian kau berlalu pergi, meninggalkan bekas kaki di atas pasir, debu yang hilang. Senja pun tiada setelahnya. Aku berhadap-hadap dengan malam yang dingin, teramat dingin. Dingin dengan ingatan bayangmu yang tertinggal di sudut sepi. Aku tahu kau tak merasakan itu. Atau di saat yang sama kau sedang pergi dengan seseorang, berjalan menyusuri tempat ramai di kota ini. Seseorang itu aku anggap temanmu, atau mungkin kekasihmu. Singkat cerita, akhirnya malam itu aku lewat sendiri. Esok hari ini aku berbincang dengan salah seorang teman dekatku, bertanya sebenarnya apa seseorang yang teramat ia cintai, dan apa jadinya jika orang itu tiba-tiba hilang tanpa sebab. Mendengar pertanyaan itu, ia tak mampu menjawab apa-apa. Ia seperti seorang yang terlahir bisu. Tak masalah buatku, meski tak ku dapat sebuah jawaban yang membuatku benar-benar yakin bahwa sakit itu benar-benar ada. Semenjak itu pula, aku tak lagi mau mencari tahu makna dalam tentang kehilangan atas seseorang yang belum juga aku tahu namanya. Kalau cek, pernah di suatu malam, tepatnya pukul 00.45, kutuangkan semua perasaanku di atas kertas putih. Kurangkai beberapa kata hingga menjadi sebuah kalimat langka. Aku sebut itu puisi. Lagi-lagi aku tahu bahwa kau tak pernah menemukan tulisan itu di sebuah buku atau majalah kesukaanmu. Tak masalah buatku, tak masalah. Aku hanya senang membaca puisi-puisi itu, meski kau tak sama sekali mendengar suaraku, melafalkan sunyi, juga namamu di sela bait-bait rindu tak berdaya di atas kertas putih. Barangkali lewat rintik hujan atau angin senja, semua cerita ini juga puisi itu sampai padamu. Ya, moga saja. Dan malam ini ingin kubacakan puisi itu di hadapan semua orang yang di hadapanku malam hari ini. Tak masalah mereka mendengar atau tidak, sama sekali tidak masalah. Karena yang ku perlu hanyalah kamu malam ini. Kamu yang kuceritakan dalam sebuah sajak atau cerita kesucianku malam ini. Malam itu puisi yang kutuliskan seperti ini, yang akan kubacakan kepadamu semua. Hanya senang berdiam diri dalam ruang sepi tak bernyawa, menatap bulan yang jauh di puncak malam. Andai kau tahu, di separuh malam dingin, aku mengenangmu.
Aku mengenangmu hingga malam mulai beranjak pergi. Aku masih terpaut dalam ruang rindu yang dengan perlahan kulapalkan dalam larik-larik doa yang kukirim ke suatu alamat bertuliskan namamu. Sajak rindu yang kukiriskan untukmu. Kadang aku berpikir kau dan puisi sama saja. Adalah nyanyian hatiku, ada lukisan tanganku, dari hari ke hari tanpa henti mengalir sebagai kata di lengan seseorang yang rindu. Juga air mata yang terbuang percuma. Terima kasih cerita dan puisi untuk malam hari ini. Atau pendeta, atau seorang yang acuh tak acuh kepada bumi, dirinya. Toh akhirnya semua membusuk dan lenyap, yang mati tanpa genderang. Si penjaga kubur ini pernah berpikir, apakah balasan bagi jasaku kepada bumi yang telah lama kupelihara dengan baik? Barangkali sebuah surga atau ampunan bagi dusta-dusta masa mudanya. Tapi surga belum pernah terkubur dalam tanah, dan bumi tak pernah membeda-bedakan, tak pernah mencinta atau membenci. Bumi adalah pelukan yang dingin, tak pernah menolak atau menanti, tak akan pernah membuat janji dengan langit. Lelaki tua yang rajin itu mati hari ini. Sayangnya bahwa ia tak bisa menjaga kuburnya sendiri. Sapardi Djoko Damono tahun 1964. Terima kasih. Oke, saya Octaviano Moha, salah satu dari anggota Selasar Puisi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video musikalisasi puisi kami. Dan apabila teman-teman tertarik dengan video ini dan ingin mengetahui info selanjutnya tentang Selasar Puisi, silakan tekan tombol berlangganan karena berlangganan gratis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami @selasar_puisi. Bisa dilihat juga di bawah sini. Terima kasih.